Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika kamu tidak mau kehilangan mantan lagi, lakukan hal ini. Sekarang kita sudah kehilangan mantan. Mantan berpaling dari kita untuk bersama dengan orang ketiga yang mungkin jauh lebih keren daripada kita. Saya sering mengatakan bahwa menjadi tua itu memang adalah takdir. Jadi takdirnya manusia ya tentu akan selalu menua. Waktu itu berjalan sangat cepat dan tidak terasa ya. Saya saja tuh rasanya masih muda begitu ya. Rasanya itu baru berangkat merantau dari kampung halaman tuh tahun 1996. Tidak terasa sudah sekitar 27 tahun merantau. Tidak terasa. Ya, apalagi kan saya biasa datang ke berbagai acara anak-anak muda tuh ya. Kalau ospek itu biasanya diminta memberikan kuliah umum begitu. Setiap tahun begitu tuh. Sehingga ya rasanya seperti muda terus karena ketemunya kan anak-anak usia 18-19 tahun itu terus setiap tahun tuh. Dan tidak cuma di satu tempat tuh, di berbagai kampus tuh. Memberikan kuliah umum untuk mahasiswa baru, cara bergaul dan seterusnya tadi. Tapi tidak terasa, ternyata waktu itu sudah berlangsung selama 27 tahun. Dulu pada saat merantau itu, usia saya baru 17 tahun. Sekarang sudah 44 tahun. Jadi waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Jadi kalau sedang di luar rumah tuh tidak terasa tuh kalau sudah mulai tua. Karena ketemunya anak-anak muda terus. Ya. Diundang di berbagai acara talk show itu ya. Dan biasanya temanya ya tentang dunia anak-anak muda itu. Nah, kalau pulang ke rumah tuh baru menyadari, oh sudah mulai tua ya. Ini anak yang pertama sudah mahasiswa. Ya. Anak yang kedua sudah SMA. Jadi kalau pulang ke rumah itu baru merasa, oh sudah mulai tua juga. Nah, tetapi itulah waktu. Menjadi tua itu adalah takdir yang tidak bisa kita hindari. Kita akan terus menua. Tetapi menjadi cantik, menjadi ganteng, menjadi tetap sehat, menjadi sukses, menjadi mempesona, menarik dan seterusnya. Ya, menjadi seseorang yang bermanfaat itu adalah pilihan. Sehingga usia boleh bertambah, tetapi pesona juga harus bertambah. Usia boleh bertambah, tetapi orang bisa semakin ganteng, semakin cantik. Banyak kok ya. Kalau kita lihat foto-foto seseorang itu pada saat dia masih muda, masih kuliah itu kok tidak menarik ya. Tetapi begitu dia sudah punya uang ya, usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ya, dompetnya sudah tebal, bisa perawatan, bisa beli pakaian yang mahal, sudah tidak pernah kepanasan lagi. Kalau dulu pada saat mahasiswa kan kepanasan ya, kemana-mana naik sepeda motor, sehingga jadi hitam ya. Tetapi begitu sudah kaya, kemana-mana naik mobil yang AC-nya bagus begitu, sehingga kulitnya juga jadi putih dan seterusnya. Nah, jadi itulah ya.
menjadi tua itu takdir, tetapi menjadi cantik ataupun ganteng, walaupun usia semakin tua, itu adalah pilihan. Usia boleh tua, tapi orang jadi tambah ganteng, ataupun menjadi tambah cantik kalau yang wanita. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita sebenarnya orang yang paling tahu ya, selera mantan itu seperti apa. Dia kan mesti banyak lah bicara, dia pengen punya pasangan yang seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Seharusnya pada saat itu yang kita lakukan adalah berusaha ya. Jadi apa yang dia sampaikan itu sesungguhnya uh, kritik mungkin untuk kita ya, agar kita berproses berubah ya, mendekati seperti apa yang dia impikan selama ini. Jadi dia berpaling kenapa? Karena dia menemukan seseorang yang lebih dari kita. Nah, itu kuncinya. Kalau tidak ada satu orang pun yang bisa melebihi kita, ya kita yang paling hebat, paling baik, paling cantik, paling ganteng, paling sukses, ya tentu mantan tidak akan pernah berpaling. Nah, karena itu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak mau kehilangan mantan lagi, tetapi kan kuncinya kalau tidak mau kehilangan, mantan harus kembali dulu kepada kita. Nah, setelah itu jangan sampai kehilangan dia lagi. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis. Nah, sekarang yang pertama, mantan kan harus kembali kepada kita dulu. Kita coba ingat-ingat, apa sih yang membuat mantan itu tertarik kepada orang ketiga? Orang ketiga lebih cantik, lebih ganteng dari kita. Biasanya itu yang paling sering. Ya, kita kan bisa juga menjadi seseorang yang jauh lebih cantik, kalau laki-laki jauh lebih ganteng daripada orang ketiga tadi. Zaman sekarang ini, ya apapun bisa kita capai. Teknologi itu luar biasa. Kecanggihannya, ya kita bisa berubah. Jika kita memang punya keinginan untuk itu. Ya, yang wanita mungkin harus rajin-rajin ya. Perawatan ke salon, nge-gym, olahraga, fitness, agar mendapatkan ukuran tubuh yang proporsional, bentuk tubuh yang proporsional sehingga kalau menggunakan pakaian apapun itu terlihat mempesona. Belajar berdandan. Sebenarnya kan orang-orang ketiga itu kelebihannya di situ saja. Dia pintar berdandan, kemudian kalau memilih busana itu selalu pas begitu kan, enak untuk dilihat, ya dan pintar merayu biasanya begitu. Nah, ini kan yang perlu kita perbaiki dari diri kita, penampilan dan tadi ya kemampuan untuk berkomunikasi atau bicara dengan seseorang yang membuat orang menjadi nyaman bersama kita. Nah, kalau ketertarikan mantan pada penampilan dan kemampuan berkomunikasi, bicara. Kemudian, kalau ketertarikan mantan, orang ketiga lebih kaya daripada kita. Kuncinya kan bekerja sekarang. Jadi, saya yakin ya, kalau kita mau bekerja lebih keras, insya Allah kita akan menemukan jalan untuk bisa sukses. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39,
kita diajarkan wa an laisa lil insani illa masya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, jadi semakin keras kita bekerja, semakin banyak pula rezeki-rezeki yang bisa kita dapatkan. Ya, nah, jadi itu. Maka ketika kita unggul segalanya dari orang ketiga, kita unggul segalanya. Kalau wanita lebih cantik daripada orang ketiga, kalau laki-laki lebih ganteng daripada orang ketiga, dan lebih kaya, ya, sekarang kita adalah orang yang sabar, begitu kan? Kalau berkomunikasi dengan seseorang, kita akan menjadi pendengar yang baik, karena memang banyak tuh pembicara yang baik, tetapi bukan pendengar yang baik, sehingga ketika orang mau curhat, itu kan orang butuh didengarkan. Sementara kita, orang baru curhat misal 2 kalimat, kita sudah menjawabnya 15 kalimat, misal begitu. Nah, mantan mungkin dulu butuh teman curhat, sehingga dia pergi kepada orang ketiga yang memang telaten, ya, tekun mendengarkan curhatnya dari mantan. Nah, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Ya. Nah, ketika kita punya segalanya, kita unggul segalanya dari orang ketiga, mantan akan kembali kepada kita, dan itu terus kita tingkatkan. Ya, kita terus berusaha menjadi seseorang yang paling menarik, ya, di depan mantan. Kita menjadi seseorang yang paling sukses, punya segalanya, maka kita tidak akan kehilangan mantan lagi. Dan satu hal, pagari mantan. Ya, pagari mantan dengan doa-doa kita agar dia tidak pergi lagi. Kalau sekarang kita memagari mantan, bisa tidak? Bisa. Ya, kita pagari dia dari jauh. Ya, agar siapapun yang bersama mantan sekarang jadi tidak betah. Nah, kita pagari mantan dari jauh, dan ketika dia kembali, kita perkuat memagari dia, ya, secara batin, ya, dengan doa-doa kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah kehilangan mantan lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memagari mantan? Nanti saya cantumkan di deskripsi, ya. Video tutorialnya sudah saya buat, sudah lama. Nanti silahkan dilihat, yang mau mengamalkan silahkan diamalkan, ya. Tapi jangan lupa sebelum mengamalkan, subscribe dan like dulu, agar tadi doa-doa kita selalu terhubung. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.